Weni Aryani justru berjuang keras agar putrinya bisa bertemu dengan sang ayah Reski Aditya. Sayangnya Weni seperti menegakkan benang basah karena upayanya sejauh ini masih sia-sia. Perjuangan Weni Aryani untuk mendapatkan pengakuan anak dari Reski Aditya tak kunjung mendapat jawaban. Hati Reski Aditya benar-benar membatu, bahkan tak mempedulikan permintaan Weni terkait kejelasan asal-usul putrinya. Namun sikap acuh Reski Aditya sama sekali tak menghalangi usaha Weni untuk mengungkap kebenaran. Weni akan terus berupaya, bahkan menghadirkan sang bunda sebagai saksi dalam sidang gugatan pengakuan anak. Sebagai seorang ibu, Dewi Kusumawati mengetahui pasti hubungan Weni dan Reski yang telah dikaruniai seorang putri. Meski tak membenarkan dan menilai masa lalu Weni dan Reski adalah sebuah kesalahan, namun Dewi tak terima melihat sang cucu ditelantarkan ayah biologisnya. Lalu seperti apa pengakuan Ibunda Weni terkait hubungan putrinya dengan Reski Aditya pada 2012 silam? Benarkah kesaksian Ibunda Weni membuat Reski luluh dan muncul ke hadapan publik setelah sekian lama bersembunyi? Lantas, usaha apa lagi yang akan dilakukan Weni jika Reski tetap pada pendiriannya dan enggan memberikan pengakuan anak? Dan saya setiap saksi saya tidak mau memaksa. Artinya saksi itu memberikan kesaksian dari dalam hatinya. Karena melihat kepentingan anak saya. Balik lagi semua ini untuk kepentingan anak saya, bukan kepentingan saya gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya mama mau gitu kan, mau menjadi saksi. Saya di sini menjadi saksi karena cucu saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan karena harus mendapatkan hak. Memang benar yang terjadi, apa yang saya katakan di ruang sidang itu emang omongannya sesuai dengan yang saya lihat dan benar. Semoga pembuktian ini bisa dijadikan suatu pegangan sehingga hakim dapat mempunyai keyakinan yang penuh bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rizky itu dapat dibuktikan. Hubungan saya dengan Reski itu kan tidak hanya kita berdua atau enggak dalam satu ruangan yang cuma isi kita, tidak. Kita kan bergaul juga. Ada orang-orang di lingkungan jet ski saya dulu yang mengetahui juga, sahabat-sahabat dekat. Bahkan udah ada fotonya katanya teman saya kirim juga, udah naik ke media katanya. Yang kita lagi makan di restoran sama Reski kan. Jadi dia mau berkelit dari mana lagi gitu sebetulnya ya. Kalau bahasa dari pengacara saya, Reski ini sedang bersembunyi di satu ilalang katanya. Artinya kan tidak ada tempat sembunyi lagi gitu. Weni Aryani memang tak mengenal kata lelah mengejar pengakuan dari mulut Reski Aditya. Tak hanya menggugat sang artis di ranah perdata, Weni juga menempuh jalur pidana terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan Reski Aditya. Kali ini, Reski Aditya sulit untuk berkilah lagi. Pasalnya, upaya tes DNA akan dilakukan penyidik untuk membuktikan benar atau tidak adanya hubungan darah antara putri Weni dengan Reski Aditya. Ya, tes DNA adalah satu-satunya cara mutlak untuk mengungkap kebenaran tentang asal-usul putri Weni yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Reski Aditya yang masih membisu meski dilaporkan ke polisi, bahkan terancam dijemput paksa jika bersikap tak kooperatif. Tak hanya itu, Reski juga berpeluang meringkuk di dalam tahanan bila terbukti bersalah, lantaran selama ini tak pernah mengakui putri Weni sebagai anak kandungnya. Lalu siapkah Reski Aditya melakukan tes DNA sesuai dengan perintah kepolisian?
pasca Weni membuat laporan? Mungkinkah Reski tetap enggan memberi pengakuan dan akan melakukan perlawanan kepada Weni di ranah hukum? Tapi kami juga sangat berkeyakinan bahwa terhadap apa yang kami inginkan itu harus dipenuhi. Mengapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk mentes DNA. Apabila hakim tidak melakukan tes DNA di dalam persoalan ini, maka sama saja hakim berupaya untuk mengurangi bukti-bukti yang ada di dalam perkara ini. Kalau dari pihak kami pasti akan terus mengajukan. Kenapa? Karena titik ujung dari gugatan materi ini adalah tes DNA. Itu yang bisa membuktikan semua. Jadi ya, kalau tidak salah kenapa mesti takut sebetulnya ya? Tapi kalau dia menolak DNA ya nggak bisa, dia harus tes DNA. Selama penyidik meminta untuk dilakukannya tes DNA sebagai pembuktian benar tidak ini anak dari terlapor. Karena ini ranahnya perkara pidana, kuasa hukum itu hanya untuk mendampingi. Karena keterangan itu wajib dari terlapor, tidak bisa diwakilkan. Kalau di perdata bisa diwakilkan dia, tapi kalau di perkara pidana tidak bisa, harus dia sendiri. Fakta yang terjadi di lapangan, Reski Aditya memang tak pernah muncul di ruang pengadilan. Reski hanya mengutus kuasa hukum untuk menjalani persidangan, sekaligus menampik semua tuduhan miring yang dilontarkan pihak Weni. Bahkan selama berbulan-bulan konfliknya dengan Weni bergulir di ranah hukum, Reski tak sekalipun bicara dan memberi bantahan secara langsung. Sang aktor seperti menutup akses agar Weni tak masuk ke dalam kehidupannya dengan Citra Kirana hingga memilih bersikap acuh sekalipun dilaporkan ke polisi. Benarkah Reski enggan meladeni ulah Weni demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Citra Kirana? Mungkinkah Weni mengambil langkah mundur dan mengalah demi kebahagiaan Reski Aditya dan keluarga barunya? Oh, kalau masalah Reski tidak hadir itu sudah biasa kan ya. Dan memang untuk perdata kan ini bisa diwakilkan. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman lebih gentle buat saya kalau dia hadir. Saya begini ya, dari awal kasus saya bilang bahwa kelak Keke akan melihat perjuangan saya untuk mencari tahu siapa ayahnya gitu kan, membuktikan kepada Keke. Apapun hasilnya, kita kan punya bos yang lebih besar ya, kita punya kekuatan yang lebih besar. Saya masih akan legowo apapun hasilnya, itu aja. Semoga berkah buat semuanya, buat aku, buat anaknya juga jadi anak yang baik, yang berguna buat orang lain dan soleh. Terus sama moga-moga semakin sayang sama aku. Sudah sih, dari awal pun saya maju itu kan saya sudah ada saksi ya kan, banyak. Saya sudah ada foto-foto. Foto itu hanya pelengkap sebetulnya kan, tapi yang lebih valid itu adalah tes DNA.